Demi menghadirkan muatan pasal yang lebih baik, fraksi PKS DPR RI kini menerima pengesahan Perpu Kebiri dengan beberapa catatan kritis sebagai upaya memperbaiki kekurangan yang ada dalam Perpu Kebiri tersebut. Fraksi PKS pada prinsipnya sangat konsen terhadap bagaimana melindungi perempuan dan anak, karena kita merasakan bahwa anak dan perempuan itulah sebagai fondasi suatu bangsa. Maka kita dari awal sangat konsen terhadap Perpu ini. Tadi fraksi PKS pada waktu menyampaikan pendapat fraksi PKS di paripurna, kita menolak Perpu ini karena belum terungkap di dalam Perpu itu secara komprehensif, termasuk bagaimana rehabilitasi korban-korban kejahatan seksual ini dan keluarganya, dan bagaimana juga peranan pemerintah daerah dalam perlindungan anak ini. Kita melihat Perpu ini dia seperti casingnya bagus, tetapi di dalamnya kontennya isinya keropos. Maka pada awalnya kita menolak Perpu ini karena kita melihat tidak efektif nanti ke depan untuk melakukan perlindungan kepada ibu dan anak, dan juga banyak ormas-ormas yang lain. Tetapi tadi waktu lobby di paripurna, mereka melakukan lobby tentang sikap PKS. Akhirnya kita akan menerima, tapi dengan syarat Perpu ini harus dengan cepat diganti dengan undang-undang yang lebih komprehensif, yang semua konten-konten yang diinginkan oleh PKS itu, termasuk masalah rehabilitasi anak, bagaimana sistem perlindungannya, terus bagaimana supaya keluarga itu juga diberdayakan supaya anak Indonesia dan perempuan itu juga mendapat hak-haknya secara baik. Dan juga kita melihat masih lemahnya juga perundang-undang yang ada, karena selama ini pelaku-pelaku kekerasan terhadap anak ini mereka dihukum dengan sangat ringan. Jadi atas dasar itulah PKS juga dapat memahami sikap-sikap partai-partai politik yang lain untuk kita secepatnya, sesudah Perpu ini walaupun Perpu sudah disahkan hari ini, tapi kita akan memasukkan nanti undang-undang yang lebih komprehensif dalam perlindungan anak dan juga pemberdayaan perempuan. Dengan undang-undang itu ke depan kita mengharapkan bangsa Indonesia lebih baik lagi, dan kasus-kasus kekerasan kepada anak itu juga tidak terulang lagi. Pada prinsipnya PKS sangat konsen untuk bagaimana ke depan ibu dan anak itu menjadi perhatian utama kita, supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan tidak manusia semena-mena kepada mereka. Dan tapi juga rehabilitasi kepada pasca terjadi yang kekerasan harus juga diperhatikan, karena kalau kita lihat Perpu ini sama sekali dia hanya fokus memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku, dan itu bagus dan kita setuju. Tapi jangan lupa juga yang lebih sedih itu adalah anak itu mau diapain dia ke depannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana rehabilitasinya, bagaimana keluarganya, bagaimana sekolah, itu juga sangat penting kita lihat. Maka itulah, kalaupun kita terima Perpu ini, tetapi tadi dengan catatan tegas akan merevisi lagi Perpu ini ke depan, supaya ada undang-undang yang komprehensif dari segala sisi, supaya perlindungan anak ini benar-benar tercapai dengan baik. Beberapa catatan kritis fraksi PKS DPR RI mengenai langkah alternatif pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dibandingkan mengeluarkan Perpu dengan mengacu pada persebaran data kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Kasus anak itu kan bukan hanya pelakunya saja, tapi kan juga harus ditumbuhkan juga bagaimana nanti rehabilitasinya, bagaimana peranan pemerintah daerah, bagaimana peranan keluarga. Itu harus secara, jadi jangan terkesan Perpu ini seperti ada desakan publik melalui media, jadi akhirnya pemerintah buru-buru bikin Perpu ini karena tekanan media tadi. Tapi kita ingin membuat undang-undang yang komprehensif, pelan tetapi pasti, untuk membangun sistem bagaimana perlindungan kepada ibu dan anak ini. Dari Jakarta, Pato, Erwin, KSTV melaporkan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.